Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Anthony Pribadi AP Channel. Nah semalam kita sudah membahas tentang Windows 11 dan tahap instalasinya. Kali ini kita akan berpindah ke sistem operasi open source. Apa itu? Linux Manjaro. Nah, saya baru dapat juga infonya ini sebenarnya dari tetangga yang menggunakan Linux Manjaro ini, dan kali ini saya membuat untuk teman-teman yang dia bisa mencobanya. Apa sih Linux Manjaro dan apa kelebihannya dan apa spesialnya. Nah, Linux Manjaro ini sistem operasi dari Linux Arch. Tampilannya ringan dan cepat. Bayangkan saja memori yang dibutuhkannya hanya 1 GB. Nah, di sini juga sistem operasi ini bagus untuk pengguna yang komputernya agak sedikit memiliki memori atau spesifikasi yang rendah, tapi ingin tampilan yang bagus. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menginstal Linux Manjaro. Mungkin sedikit kelemahannya di Linux Manjaro ini adalah tahap instalasinya bagi orang yang belum pernah menginstal Linux. Tapi recommended buat yang mau belajar atau mencoba. Yang belum like, subscribe, silakan subscribe dulu channel saya. Like dan subscribe-nya karena ya like, share dan subscribe itu gratis, dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah like, share dan subscribe channel saya. Nah, mari kita masuk ke tahap instalasi Linux Manjaro. Nah di tahap yang ini sebenarnya belum langsung diinstal nih. Setelah kita tadi pemilihan paketnya install with open source drivernya. Nah di tahap ini kita bisa mencoba dulu sebelum langsung install. Jadi keunggulan Linux lah salah satunya, bisa di review dulu sebelum kita install sungguhan di komputer kita. Nah, jadi di sini ada installer first-nya kita bisa install. Nanti ambil lagi di menu. Jadi di bagian sebelah install. Nah, di sini kalau tahap instalasinya kita ambil launch install. Jadi di sini ada wiki yang tadi empatnya, ada wiki Manjaro-nya, terus ada readme-nya, ada forumnya. Nah, di sini kita install. Nah, berikutnya masuk ke pemilihan bahasa. Ini pemilihan bahasa,
kita pilih bahasa Indonesia boleh. Ini tentang tadi versinya berapa, Linux Manjaro berapa. Terus di sini pilih pemilihan bahasa, mau pakai bahasa apa. Saya mau pakai bahasa Jepang sih. Bercanda. Oke, kita pakai bahasa Indonesia saja. Nah, klik berikut. Nah, ini pemilihan zona waktu. Ini zona Asia, Jakarta. Ini kalau mau diubah silakan, sesuaikan zona waktunya, sesuaikan wilayahnya, negaranya. Nah, terus berikutnya. Nah, di sini Linux Manjaro ini nih pemilihan, karena saya memilih tadi zona Asia, Jakarta. Jadi dia seolah-olah menyesuaikan keyboard kita itu dengan keyboard Melayu. Jadi ada situ alif, ba, ta, seperti itu dia. Jadi Indonesian, Arab, Melayu. Jadi seperti itu keyboardnya. Sayangnya keyboard kita tidak menggunakan itu. Tapi kalau mau menggunakan ini, silakan. Mungkin di instansi agama untuk membuat Al-Quran atau tulisan Arab Melayu, ini bisa digunakan. Nah, kita gunakan keyboard yang umum saja. Yang internasional kita cari di sini English. Ambil English UK. Nah, di sini kita ambil default. Terus berikutnya. Nah, yang agak rumit itu sedikit di sini bagian partisi. Di Linux itu yang agak sedikit rumit itu adalah bagian partisi. Nah, kalau kita yang tidak pernah menggunakan Linux, pertama menggunakan Linux, silakan gunakan harddisk saja, hapus harddisk. Jadi nanti komputer itu yang akan menentukan. Cuma resikonya jika kalian menggunakan sistem operasi lebih dari satu, mau menggunakan sistem operasi lebih satu atau menggandeng sistem operasi ini dengan sistem operasi lain, maka ini tidak disarankan karena akan menghapus sistem operasi yang lama dan juga akan menghapus data di harddisk kita. Ibaratnya itu akan diformat habis harddisknya. Nah, kalau mau menggandeng harddisk atau menggandeng dengan sistem operasi lain, atau supaya datanya yang lain aman, maka gunakan partisi manual. Partisi manual yang nomor 2 yang lihat di sini, partisi manual. Nah, nih partisi manual. Nah, partisi manual ini kita klik, nanti di sini ada kelihatan berapa ruang kosongnya. Yang ruang kosongnya nanti yang akan ditampilkan. Nanti baru kita klik berikutnya. Nah, di sini kita ambil buat partisi tabel. Nah, di sini ada MBR, ada GPT. Saya pakai yang GPT aja, with partition table. Untuk perbedaannya nanti bisa kalian searching aja di Google karena kita juga keterbatasan waktu. Oke. Nah, di sini akan tampil ruang kosong di harddisk saya berapa. Ini karena partisinya baru, harddisknya baru saya buat, maka tidak akan tampil harddisk yang sudah digunakan. Oke, nah di sini kita klik membuat. Nah, di pertama itu kita buat extended dulu. Extended, ini makna inskripsi kalau mau dikasih password. Nah, ini mount kalau mau dikaitkan. Terus, nah di sini saya kecilkan saja, saya buat dia 20. Oke, titik kaitnya itu saya ambil yang ini, terus saya buat oke. Nah, ini sudah terpakai dia, yang merah berarti sudah digunakan. Nah, terus kita buat, ambil klik ruang kosong lagi, kalau bahasa Inggrisnya yang free-nya. Nah, kita buat membuat lagi. Nah, berikutnya kita buat itu. Nah, berikutnya yang kita buat itu adalah, ini kita buat 300 MB aja. Oke, nah di sini. Di sini saya ambil pad 32 untuk partisi berikutnya, pad 32. Nah, di sini saya ambil boot, pilih boot. Nah, ini BIOS group sama boot di checklist. Oke, kita klik oke. Nah, ini
Nah, yang berikutnya satu lagi yang kita buat itu klik ruang kosong lagi adalah swapnya. Jadi ada sebenarnya Linux ini ada minimum 2 partisi sebenarnya. Beda dengan Windows aja 1 partisi udah bisa, tapi kalau untuk Linux minimum itu 2 partisi. Nah, saya sekarang buat 3 partisi. Satu itu rootnya untuk rootnya, tokomnya, terus berikutnya adalah untuk P32 nya, yang terakhirnya itu adalah swapnya. Nah, party swap nanti kalau mau bertanya silakan, nanti saya jawab. Oke, nah di sini swap saya buat swap. Nah, sebenarnya swap ini boleh digunakan semua, silakan. Berapa sisanya silakan. Kemarin swap ini syaratnya sebenarnya 2 kali memori. Berapa memori kita, maka dibuat 2 kali lipat untuk besar memorinya. Oke, untuk swap ini kalau mau dipakai semua langsung boleh. Ini oke kan. Nah, di sini dia sudah ada 3 partisi. Kalau mau diedit silahkan diedit, misalnya di sunting, kita bahasanya sunting. Oke, kalau mau ditambah misalnya besarannya 25 Oke, swapnya ini kita kurang dulu swapnya, misalnya swap mau dikurangi jadi 5 giga, 5.000. Oke, nah jadi ada sisa di ruang kosong. Kalau dirubah ada berapa yang kosong jadinya. Kalau mau dibuat lagi, ini mau dibuat misalnya ROM. Nah, di sini kita install di extended 4-nya. Ini kita klik berikutnya. Nah, ini kita ada pernyataan, kita klik OK. Nah, di sini kita isi. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Sambil nunggu ini selesai, ngopi dulu.
Tampilannya sip kan? Nah, di sini tampilannya setelah diinstal. Nah, ini aplikasi. Kalau kita mau install aplikasi, di ini aplikasi mau diinstal, misalnya kalau belum ada, ini yang sudah ada bawaannya. Nah, kalau mau dicari aplikasi apa lagi yang mau dicari, bisa untuk diinstal. Oke, sudah diinstal aplikasi web browsernya dulu. Nanti kita kalau web browsernya sudah diinstal, kita bisa download aplikasi di Linux langsung. Selamat mencoba Linux Manjaro. Selamat mencoba sistem operasi yang kata orang pengguna Linux adalah sistem operasi halal. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Makasih banyak.